Pelecehan yang dialami Salsa 10. Aku mau pingsan gak kuat, batinya berteriak tidak sanggup. Brug. Salsa. Faiz panik saat wajahnya mendarat di kening tiba-tiba sahabatnya jatuh pingsan. Dipindahkan tubuh Salsa ke kamar agar memudahkan ia mengolesi kulit yang terbuka dengan minyak supaya cepat sadar kembali. Ah kamu gak bisa diajak romantis. Baru begitu sudah pingsan belum yang lain. Cepat-cepat dipasang maskernya kembali jangan sampai istrinya pingsan lagi karena wajahnya. Kamu sudah sadar? Minum, Ngantuk. Iya, minum dulu. Sesudah minum gadis itu melanjutkan tidurnya sedangkan si suami duduk di samping kepala menemani, mengelus rambut Salsa hingga kembali terlelap. Faiz begitu khawatir karena baru kali ini melihat Salsa jatuh pingsan, apalagi pingsannya itu gara-gara ulahnya. Keberangkatan mereka ditunda esok malam sekitar jam 7 setelah memastikan kondisi istrinya sudah baik-baik saja. Bima yang sudah tidak sabar ingin lagi berjumpa dan melepas rindu harus menelan pil pahit setelah sekian jam ditunggu tidak kunjung datang sampai terbitnya matahari lagi. Namun, ia tetap optimis dan juga sabar menunggu sampai Salsa datang menghampiri menemuinya. Tidak akan keluar dari rumah mertua sebelum melihat si dia. Rindu yang menggebu telah membuatnya buta. Salsa dan sahabat berangkat menaiki motor karena ia terus keras kepala menolak memakai mobil. Beralasan ingin menikmati dinginnya udara malam hari, jarang-jarang dulu masih gadis bisa keluar malam seperti malam ini. Ayahnya tidak mengizinkan keluar lebih dari jam 7 malam meski sama kakaknya sendiri. Beneran kamu gak apa-apa? Kalau pingsan lagi gimana? Bawa mobil saja ya? Pegangan yang erat? Saat melewati kedai bakso mereka mampir membungkuskan keluarganya yang ada di rumah. Di sekitar situ ada penjual nasi goreng yang tadi tanpa sengaja dilihat Salsa mengingatkannya akan sang ayah yang doyan sekali makanan berat tersebut. Aku mau ke situ ya mau belikan ayah nasi goreng, pamit Salsa. Alih-alih mengizinkan yang ada justru tangan disambar digenggam erat mengeretnya masuk ke dalam. Ayo, ajaknya setelah mendapatkan apa yang ia inginkan. Kamu sudah menikah? Mau ngapain ke sana sendirian? Mau tebar pesona sama yang jualan? Apa suamimu ini kurang ganteng? Interogasinya sembari mendongakkan kepala teman wanitanya menggunakan kedua tangan agar wajah mereka bertemu. Iya yang jual ganteng. Mata Salsa melirik tersenyum girang ke arah si penjual nasi goreng langsung ditahan Faiz agar netra mereka tetap beradu. Ganteng mana sama aku? Tanyanya panas raya hendak melepas masker. Jangan. Ditahan tangan yang hendak mencegahnya membuka masker dari belakang tubuh Salsa. Mata ini milikku, aku tidak rela kamu gunakan untuk melihat laki-laki lain. Cukup aku, bisiknya lembut tepat di telinga membuat tubuh kembali membeku. Sampai di rumah mereka disambut bahagia oleh kedua orang tua dan juga kakak lelaki istrinya seperti sudah puluhan tahun tidak bersua. Karena ini merupakan kunjungan pertama kali keduanya seusai sah menjadi pasangan suami istri. Ya, Salsa ya. Ayo masuk. Kalian sehat kan? Ibu kangen. Ibu mertua meraih tangan anak gadisnya mengajak jalan bersama menemui sang ayah seperti halnya yang dilakukan kemarin ke anak gadisnya yang lain. Aris yang berada di kamar baru menyelesaikan salat isaknya langsung lari keluar menemui si adik bungsu. Adiknya mas sudah pulang, lama banget deh gak pulang. Emma kangen adik mas yang cantik ini. Disingkirkan tangan abangnya dari tubuh karena tangan itu sudah membuatnya kesusahan nafas, terlalu erat Aris mimluk. Lebay, baru juga 3 hari. 5 hari 5 hari. Gak ada kangen-kangennya kamu sama mas. Ya, mereka jarang sekali terpisah lama hanya beberapa kali saja termasuk saat adiknya melakukan KKN di desa penyanyi. Salsa kemudian duduk di samping Pak Hamdi meninggalkan sang kakak berdiri mematung di belakangnya tersenyum. Kamu gak kangen ayah Tiasa? Tanya Pak Hamdi menyodorkan tangan. Ayah ini sama saja kayak Mas Aris, komentarnya, dipeluk pinggang cinta pertamanya tersebut. Faiz menyadari lirikan ipar ke istri lantas ditatap balik pria beristri tersebut. Tak akan dibiarkan istrinya sendiri, memberi celah lelaki itu mendekat. Dulu saat masih tunangan istrinya sering bercerita bagaimana perangai mantan kekasihnya selalu memaksa mengajak balikan. Dia tidak ingin itu terulang kembali apalagi sampai terjadi sesuatu terhadap Salsa. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam, saat mata mulai terlelap tiba-tiba tenggorokan istrinya Faiz itu merasa kehausan. Disingkirkan tangan suami dari pundak yang sejak tadi membuatnya susah gerak agar bisa segera ke dapur mengambil air putih. Mau kemana? Tanya Faiz di balik selimut terbangun menyadari pergerakan teman wanitanya. Ambil minum. Nitip diambilkan apa? Tawar Salsa seraya melompati kaki yang menghalangi jalan. Tidak ada jawaban menandakan Faiz sudah kembali terlelap, dengan malas ia menuruni ranjang melangkah menuju ruang belakang. Saat mengambil buah di kulkas untuk suami tiba-tiba ada yang mimluk dari belakang refleks Salsa teriak tapi mulut sudah lebih dulu dibekap. Aku mohon kembali padaku, aku mencintaimu.
Jangan siksa aku begini, bisik pria di belakangnya tepat di telinga. Salsa yang panik menangis ketakutan karena nafas itu berbeda, dalam hati terus memanggil sahabatnya. Didorong tubuh Salsa masuk kamar mandi, dia menggeleng takut tidak mau terus memberontak dengan derayan air mata membasahi pipi. Sorotan mata ketakutan terlihat jelas di wajah Ayunya. Wug. Faiz memukul muka Bima dari samping dan menendang pria itu hingga terjungkal menabrak dinding. Faiz. Salsa berlari ke dada suaminya menangis ketakutan tubuhnya bergetar hebat. Tapi langkah terhenti, sial, umpat lelaki tersebut kesal lupa memakai masker. Langsung ditarik istrinya dalam dekapan dan daikap lembut rambut Salsa untuk memberinya ketenangan, berusaha menenangkan meyakinkan jika dia sudah aman. Tenang Salsa, aku sudah di sini. Berani kamu menyentuh istriku lagi, kuhabisi kau, dilemparkannya sapu yang berdiri menyender dinding ke arah iparnya. Faiz yang baru terlelap langsung membuka mata teringat istrinya sendirian di dapur, dengan tergesa-gesa disingkirkan selimut yang menghalangi kaki sampai dirinya roboh jatuh ke bawah lantai. Benar dugaannya, di depan kamar mandi istrinya sedang dilecehkan iparnya. Tidak mau membuang waktu, dia berlari memberikan Bob M mentah tidak terima sahabatnya diperlakukan sedemikian rupa di depan mata. Detik itu pula Faiz membawa Salsa pulang ke kafe miliknya tanpa berpamitan ke orang rumah terlebih dahulu. Biarlah esok hari saja dia menelepon abang iparnya jika keduanya harus pulang malam itu juga karena ada kepentingan mendadak. Didudukan tubuh Salsa yang masih bergetar sebelum menyambar masker di atas nakas. Anak laki-laki Pak Wisnu heboh sendiri menyiapkan semua untuk kepulangan mereka malam ini. Faiz membantu istrinya memakai jaket dan helm yang tersusun rapi di ruang tamu. Begitu pula ia, tidak lupa sebelum memakai jaket lebih dulu menyilang tas selempang sahabat perempuannya di tubuh. Digandeng Salsa keluar kamar keluar dari rumah ini. Di sini benar-benar tidak aman meski di rumah ayah mertuanya sendiri. Sa, maafkan aku,